Dunia yang kita yakini, yang digambar dalam atlas-atlas sekolah dan diceritakan dalam buku-buku sejarah, adalah sebuah mahakarya penemuan. Kisah-kisah pelaut pemberani yang melintasi samudra tak berbatas, peta-peta yang secara bertahap terisi oleh garis pantai benua baru, dan puncak-puncak gunung yang menyembul dari kabut ketidaktahuan. Sebuah narasi yang kokoh, berani dan meyakinkan, diukir dalam memori kolektif sebagai bukti kejeniusan dan keteguhan manusia. Namun, bayangkan jika fondasi keyakinan itu, setiap ekspedisi yang diagungkan, setiap garis pantai yang dipetakan dengan jerih payah, hanyalah sekelumit dari realitas yang jauh lebih besar dan mengerikan. Bayangkan jika ada kebenaran lain yang jauh lebih kuno, lebih kompleks, dan begitu mencengangkan hingga para penjaga sejarah memilih untuk menguburkan, menyembunyikannya di bawah lapisan-lapisan waktu yang tebal. Bukan sekedar kesalahan interpretasi, melainkan sebuah kebohongan yang disengaja, terencana dengan matang, yang terus membentuk pemahaman kita akan dunia. Pernahkah terlintas, mengapa beberapa teka-teki kuno menolak untuk dipecahkan? Mengapa ada celah-celah mencurigakan dalam kronik-kronik yang tampaknya lengkap? Kebohongan ini terentang sepanjang abad, bukan hanya tentang apa yang hilang, melainkan tentang apa yang kita diizinkan untuk tahu. Ia adalah bisikan di balik layar, janji kosong yang terukir di setiap lembar peta yang ditemukan kembali. Dan saat tirai itu mulai tersingkap, rasa penasaran itu akan berubah menjadi ketidakpercayaan yang membara, menghancurkan setiap pilar kebenaran yang kita anggap suci. Namun, di balik narasi megah penemuan itu, tersimpan bisikan-bisikan aneh. Lembar-lembar perkamen tua yang seolah mengejek setiap kronik sejarah yang kita yakini mulai muncul dari kegelapan. Ada peta Piri Reis, ditemukan pada tahun 1929, menampilkan garis pantai Amerika Selatan dan Afrika dengan akurasi menakjubkan, jauh sebelum para penjelajah Eropa menemukannya secara resmi. Lebih mengganggu lagi, peta itu menggambarkan sebagian pesisir Antartika, sebuah benua yang baru dipetakan dengan cermat pada abad ke-19, dan yang paling mencengangkan, Antartika itu terpampang, telanjang tanpa selimut es abadi yang kita kenal. Lalu peta Orontes Vinayus tahun 1531 yang dengan berani memetakan benua beku di kutub selatan, lengkap dengan pegunungan, lembah dan sungai yang mengalir bebas dari salju. Sama seperti Piri Reis, peta ini menantang waktu dan pengetahuan. Atau peta Zeno, dibuat sekitar tahun 1380, jauh sebelum Columbus berlayar, menampilkan detail akurat tentang Greenland, Islandia, bahkan garis pantai yang sangat mirip dengan Amerika Utara. Peta-peta ini bukanlah kesalahan, bukan pula fantasi seniman yang berlebihan. Mereka adalah hantu yang menatap kita dari masa lalu, bukti nyata yang menolak untuk bersembunyi, cermin retak yang menunjukkan bahwa pengetahuan kita tentang dunia adalah konstruksi yang rapuh, sengaja dibangun di atas lautan kebohongan. Bagaimana mungkin pada abad ke-14 atau ke-16, ketika navigasi masih sangat bergantung pada bintang dan perkiraan jarak, peta-peta ini bisa begitu tepat. Bukan sekadar bentuk garis pantai yang benar, melainkan penempatan lintang dan bujur yang presisi, menantang setiap pemahaman kita tentang teknologi survei pramodern. Pengukuran bujur khususnya adalah masalah pelik selama berabad-abad, baru bisa dipecahkan dengan penemuan kronometer yang akurat di abad ke-18. Namun, di peta-peta kuno ini, koordinatnya seolah diproyeksikan dengan ketepatan yang memerlukan pengetahuan trigonometri lanjutan dan alat-alat canggih yang baru ditemukan berabad-abad kemudian. Dan bukan hanya itu, peta-peta tersebut bahkan menampilkan fitur topografi bawah laut di lepas pantai Antartika yang bebas es, lembah, punggung bukit, dan palung. Detail yang baru bisa dipetakan secara akurat pada abad ke-20 dengan teknologi sonar. Ini bukan sekadar tebakan brilian, ini adalah data mentah yang hanya bisa diperoleh melalui survei ekstensif oleh peradaban yang jauh melampaui kemampuan zamannya. Misteri itu semakin mendalam, menarik pikiran kita ke dalam jurang pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa? Mengapa informasi sepenting ini, bukti peradaban yang melampaui masanya, disembunyikan begitu rapi di bawah karkat sejarah? Bukan karena ketidaktahuan, bukan pula karena keterbatasan alat. Ini adalah keputusan sadar.
sebuah kebohongan kolektif yang dikuatkan dari generasi ke generasi. Peta-peta ini, dengan segala detailnya yang mustahil, adalah ancaman langsung. Ancaman bagi dogma agama yang menempatkan manusia pada garis waktu yang pasti, dimulai dari penciptaan tertentu. Mereka menghancurkan narasi penjelajahan kolonial yang heroik, mengungkapkan bahwa penemuan hanyalah pengambil alihan atas apa yang sudah diketahui orang lain ribuan tahun sebelumnya. Mereka adalah bayangan yang menertawakan keangkuhan para penemu yang mengklaim kejayaan. Bukan itu saja. Kebenaran ini juga akan mengguncang stabilitas sosial, memaksa kita untuk mempertanyakan setiap buku sejarah, setiap kurikulum yang kita telan bulat-bulat. Jika pemerintah, gereja, dan akademi begitu mudahnya bersekongkol menyembunyikan kebenaran tentang masa lalu kita, apalagi yang mereka tutupi, rasa aman kita akan terkoyak, digantikan oleh keraguan yang membakar. Kebohongan ini adalah fondasi peradaban modern yang didirikan di atas pasir, dibangun di atas penipuan yang sistematis, dan kita, generasi demi generasi, telah dibiarkan hidup dalam kegelapan, diyakinkan bahwa kita tahu segalanya, padahal kita hanyalah korban dari pengkhianatan terbesar dalam sejarah pengetahuan manusia. Dia merasakan dingin merayapi punggungnya, bukan karena suhu ruangan, melainkan dari implikasi yang membeku. Peta-peta itu digambar berabad-abad sebelum penjelajah pertama mengklaim menemukan dunia, menampilkan daratan yang kini terkubur di bawah samudra, garis pantai yang tak lagi ada, pegunungan yang kini menjadi puncak bawah laut, bahkan sungai-sungai kuno yang alirannya terhenti oleh zaman es terakhir. Detailnya begitu presisi, mustahil bagi mata manusia tanpa bantuan teknologi canggih. Momen aha itu menghantamnya seperti gelombang pasang. Jika peta-peta ini benar, jika akurasi mereka tak terbantahkan, maka satu-satunya penjelasan adalah ada peradaban yang memetakannya. Sebuah peradaban yang hidup dan berkembang sebelum zaman es terakhir mencair, sebelum air laut naik menelan seluruh jejaknya. Mereka pasti memiliki teknologi maritim yang memungkinkan penjelajahan antar benua dan sistem kartografi yang sanggup menciptakan detail setepat ini. Rasa kagum bercampur kengerian yang menusuk. Dunia yang kita kenal hanyalah permukaan tipis di atas lapisan kebohongan yang jauh lebih tua. Sebuah peradaban yang hilang, terhapus dan sengaja dilupakan, itulah rahasia sejati di balik peta terlarang ini. Namun, apakah sekadar peradaban manusia biasa yang terlampau maju? Dia merenung. Matanya menjelajahi lembaran peta kuno yang membentang di hadapannya. Skala pemetaan dan akurasi yang menakjubkan ini terasa asing, bahkan untuk imajinasinya yang paling liar sekalipun. Pikirannya melayang pada legenda Atlantis dan Lemuria, kota-kota benua yang tenggelam, digambarkan memiliki teknologi yang jauh melampaui masanya. Apakah itu warisan mereka? Sebagian dari umat manusia yang mencapai puncak kemajuan, lalu musnah, hanya meninggalkan jejak samar dalam kartografi yang nyaris ajaib ini. Atau mungkinkah itu sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah intervensi, bisikan teknologi asing yang diturunkan kepada nenek moyang kita, memungkinkan mereka melihat dan mencatat dunia dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh kemampuan indrawi semata. Imajinasi terliarnya mulai menari, melukiskan visi kapal-kapal dari bintang yang berbagi kebijaksanaan, atau perangkat pemetaan tak dikenal yang bekerja dengan prinsip-prinsip fisika yang belum kita pahami. Ini bukan hanya tentang peta, melainkan tentang kebohongan terbesar yang mengaburkan potensi sejati manusia. Sebuah potensi yang mungkin pernah dicapai, bahkan mungkin berulang kali, hanya untuk dilupakan, terkubur di bawah lapisan pasir dan lautan, menunggu untuk digali kembali, memaksa kita menghadapi kebenaran yang membingungkan. Seberapa banyak lagi yang telah kita lupakan tentang diri kita sendiri? Kenyataan itu, bahwa kita mungkin telah melupakan esensi terdalam dari diri kita, menggema dalam benaknya, menuntut penulisan ulang setiap bab sejarah yang tertulis. Dia merasakan urgensi yang membakar, sebuah desakan untuk merobek tabir kebohongan yang telah membungkus pemahaman kita tentang masa lalu.
Jika peta-peta ini nyata, dengan akurasi yang melampaui batas imajinasi, maka evolusi manusia bukanlah garis lurus dari lumpur ke bintang, melainkan sebuah spiral dengan peradaban yang bangkit dan jatuh, membawa serta rahasia teknologi dan kebijaksanaan yang tak terkatakan. Gelombang baru para pemikir, arkeolog, dan ahli kartografi dari berbagai penjuru dunia kini bersatu. Mereka adalah gerakan yang menolak dogmatis, mengoyak doktrin usang, dan berani melihat melampaui narasi yang mapan. Ini bukan lagi sekedar misteri peta kuno. Ini adalah tentang membebaskan potensi sejati manusia yang terbelenggu oleh kealpaan. Kebenaran menunggu, sebuah mercusuar yang memanggil mereka yang berani mempertanyakan, yang berani mencari, untuk menjadi bagian dari babak baru penemuan diri kita. Eko kebohongan terbesar itu kini bersuara dalam setiap pertanyaan yang berani kita ajukan. Jika apa yang kita kira sebagai pondasi peradaban ternyata hanyalah ilusi yang dirancang dengan cermat, lalu apa lagi yang selama ini kita terima sebagai kebenaran mutlak? Dia percaya ini bukan sekedar penemuan peta kuno yang luar biasa. Ini adalah undangan untuk meruntuhkan tembok-tembok asumsi yang telah membatasi akal sehat kita, membelenggu imajinasi kolektif, dan menghambat evolusi kesadaran manusia itu sendiri. Mungkin kebenaran tentang siapa diri kita, seberapa jauh kita telah melangkah di masa lalu, dan apa yang mampu kita capai di masa depan, tidak lagi menunggu untuk ditemukan di lembaran buku sejarah yang usang, melainkan di dalam keberanian kita untuk mempertanyakan, untuk menggali lebih dalam, untuk menolak narasi yang telah disajikan. Kisah kita, sejarah kita, bukanlah sesuatu yang statis, telah tertulis dan selesai. Ia adalah sebuah kanvas kosong yang menunggu sentuhan pena dari setiap jiwa yang berani mencari. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus berjalan di jalan yang telah dibentuk oleh kebohongan masa lalu, ataukah kita akan menciptakan jalan kita sendiri menuju kebenaran yang tak terbatas? Cari, pertanyakan, temukan, karena hanya dengan begitu kita bisa benar-benar memulai.